Oke, jadi gue datang jauh-jauh ke sini buat berguru sama Mr. Sam ya. Ini Berguru. salah satu orang yang bisa dibilang, menurut gue ya, at least Ya, ya. itu lo cukup di antara coach ya. You are one of the best lah. Waduh. Ya kalau gue, menurut gue. Banyak yang nggak setuju kayaknya. Banyak yang nggak setuju, Jadi, bro. iya, tapi gini teman-teman, mungkin yang buat yang denger podcast ini ya. Jadi gue itu sengaja, kan lu juga udah lama nggak di YouTube kan. Iya. Gue tuh sebenarnya banyak cerita dari lu yang mungkin orang nggak tahu. Ya, bener. Iya, gue pengen bring up story itu karena selama ini orang datang ke lu pasti buat ya nanya materi. Ya, nanya apa. materi bener. Coba justru menurut gue yang gue pengen tahu justru ada cerita lu gitu. Mungkin lu bisa kasih tau dikit lah. Lu pertama terjun gimana sih di dunia coaching ini segala macam. Oke. Mungkin gue cerita dulu kenapa gue masuk dunia fitness kali. Boleh. Jadi itu ini bentar, tapi gue ada background gue sebelum masuk dunia Ya, coaching boleh, semuanya. gue tuh ya basically kayak orang-orang semua yang pada mau nge-gym ya, maksudnya kan mereka gue pengen build muscle gitu, gue pengen kelihatan six pack gitu, badan gue bagus. Nah gue dulu berangkatnya dari kurus. Okay. Gue tinggi 183, berat gue tuh 50 dulu. 2010 gue mulai olahraga. Tapi karena 2010 itu gue nggak punya duit, Pak. Oke, ya itu. Oke. Jadi background gue tuh pertama kali masuknya itu bukan dari nge-gym. Gue dari calisthenics dulu startnya. Gue startnya dari calisthenics itu 2010. Kalau lu tahu dulu zaman 2010 tuh YouTube banyak banget yang booming kayak Bar Stars, Bar Brothers. Oke, Chris Heria jo. Chris Heria waktu itu 2010. Terus kayak banyak-banyak, kita sebut dulu namanya street workout lah. Street workout gitu. Karena kan lu latihannya kenapa disebut street workout? Olahraganya di taman. Di jalanan. Jadi kayak ya nggak pakai duit gitu. Dan gue ngelihat di YouTube, oh bisa nggak ya gue build muscle itu dengan cara just body weight training gitu. Karena gue dulu emang terbatas nggak punya duit sama sekali gitu kan. Ya masih SMA dulu kan nggak enak juga minta ke orang tua gitu. Di sekolahin aja udah. Itu udah paling cheapest, terus habis itu paling pasti ada. Paling pasti ada, dan kebetulan dulu dekat rumah gue tuh ada pull up bar. Oke. Jadi gue startnya dari calisthenics, terus kebetulan dulu komunitas calisthenics di Indonesia itu belum besar. Dan gue orangnya ada, kalau tahu OCD, ada OCD kayak ngerasa kayak gue orangnya obsesif banget dengan si calisthenics ini. Jadi gue kayak berusaha mencoba mencari ada nggak sih komunitasnya di Indonesia. Ternyata ada. Oke, dulu 2010. Apa? Dulu namanya Street Workout Indonesia. Oke. Kan namanya olahraga ini kan dikenal kalau di YouTube lu cari street workout itu akan ada. Pasti dari ada Ukraina, Amerika, Asia-nya tuh bisa dari Jepang, Thailand, Taiwan gitu-gitu. Jadi gue pertama kali gue dari situ, ternyata gue nemu street workout Indonesia waktu itu. Dan gue ngeliat, oh udah ada komunitasnya, tapi nggak begitu aktif. Gue jadi kayak ngerasa, gue pengen deh di Indonesia tuh orang-orang kenal sama olahraga ini. Jadinya gue coba usahain gabungin, dan tahun 2011-12 itu gue sempat jadi ketuanya se-Indonesia. Se-Indonesia, berarti lu bisa dibilang pionir di awal-awal. Ya gue bisa bilang first mover lah, tapi gue gak suka dibilang pionir. Jadi gue first mover di Jakarta, sampai pada saat itu di Pulau Jawa itu komunitasnya lumayan kuat. Kita bisa bilang dari Bandung, kita bisa bilang dari Semarang, kita bisa bilang dari Jogja, Malang, Surabaya, Sidoarjo, pokoknya daerah semuanya. Hampir kota-kota besar di Jawa tuh mulai spreading tentang calisthenics atau street workout ini. Karena ini olahraga yang siapapun bisa lakuin. Dan maksudnya di Pulau Jawa, lu mau nemuin pull up bar gampang gitu men. Lu pergi ke komplek Akmil, pasti ada pull up bar. Lu mau push up atau apa semua segala macam bisa. Dan ini olahraga semua orang bisa lakukan. Ini background gua awal, singkat cerita sampai 2016 itu, sebelum itu gua kuliah kan. Tapi gue drop out. Oke. Seperti banyak kisah orang sukses lain lah, tenang aja. Amin, sukses sebenarnya. tapi gue kayak ngerasa kayak dari 2014 itu gue mulai ngajar komunitas, kan gue ngeliat komunitasnya growing, dan kita juga ngadain kompetisi juga nasional waktu itu. Ternyata antusiasnya banyak, kayak hampir 60 orang waktu itu datang. Dan tahun 2015 itu dunia fitness di Indonesia tuh belum terlalu banyak variasi. Yang gue lihat itu pasti bodybuilding, CrossFit baru masuk sekitar 2013-2014, powerlifting juga masih baru kan. Powerlifting juga masih baru, itu kayak sekitar 2012 zaman-zaman kayak gue bisa
bilang namanya. Sebut ya, sebut. Kayak Ko Victor, Ko Itu Norman. yang awal-awal banget ya. Wah gila dan Ko Hans, yang zaman-zaman Stronghold ya awal-awal itu. Gue lihat ya belum banyak lah variasinya, tapi bodybuilding masih banyak. Cuman 2015 kita ada kompetisi gong, wah calisthenics makin melebar nggak cuma di Pulau Jawa, Pulau Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua ada, tapi gue nggak tahu sekarang perkembangannya gimana. Tapi tadi lu berarti nge-head semuanya. Dulu berarti lu jadi kepalanya. Iya, gue dulu sampai tahun 2016. Nah 2016 itu kenapa gue udah nggak menjabat lagi karena gue di situ ada apa ya sebutnya ya, kayak gue tuh mau berpikir gue kuliah waktu itu kan kayak nih gue bakalan jadi kerja kantoran atau lanjutin ini. Lanjutin ini gitu. Dan gue sempet kayak bergumul gitu, nih gue lanjutin aja apa enggak ya gitu. Tapi ya gue udah mulai ngajar aktif itu 2014. Itu gue ngajarnya ngajar komunitas sama ngajar ya personal, dan gue inget banget dulu tuh waktu itu kayak gue bikin kalau dibilang kayak bikin bundling tuh kayak 10 kali sesi 500.000 gue masih ingat. Awal-awal banget ya, itu lumayan banyak lah buat gue karena kan gue juga masih merintis. Terus 2016 gue ngerasa klien makin banyak, terus gue kayak apa gue quit aja gitu. Dan gue ya baik lagi gue bergumul, akhirnya gue memutuskan untuk quit dari kuliah gue. Akhirnya lu full 100% walaupun gue sempet 2-3 tahun silent treatment dari orang tua gue gitu. Oke, ya biasa lah. Nah, tapi sekarang kan lu kan sudah akhirnya memutuskan buat oh ya udah gue di sini gitu kan. Nah itu fast forward mungkin biar teman-teman tahu gitu ya. Lu ngajar, berarti mulai ngajar tadi tahun 2014. Nah lu ini pasti pertama yang gue tanyakan biasanya ke coach yang lumayan lama, berapa lama masa merangkak lu tuh di awal? Kira-kira sampai akhirnya ada titik gimana, oh naik gitu. Lama bro, karena gue baru nemu mentor yang bagus itu 2018-19. Gue nemu mentor orang yang bisa ngarahin gue tuh harus kemana dan gue harus mendalami apa tuh 2018-2019. Karena awal-awalnya ya baik lagi di Indonesia dunia fitness tahun segitu masih berkembang banget men, belum banyak kan. Dan orang-orang topnya juga, kalaupun top dari Mega Gym, bukan berarti dari Mega Gym gak bagus, cuman maksudnya ya masa karir lu mau jadi PT Mega Gym aja gitu. Dan gue waktu itu memutuskan untuk freelance aja gitu, karena gue merasa gue bisa lebih fleksibel dan gue bisa ekspor banyak hal tanpa terkejar, oh gue harus mungkin beberapa sesi sales, sesi sebulan. Itu gitu. memang jadi pergumulan dari PT Mega Gym. Kita ngertiin sih, memang itu susah. Dan kalau misalnya nggak capai target apa, lu di-cut. Ya, itu. Nah, itu. Ya jadi gue kayak ya pokoknya dari 2014 ke 2018, 4 tahun ya? 4 tahun gue merangkak, gue baru nemu mentor dan gue banyak belajar dari dia. He's a great guy, dan dia itu orang basicnya itu kinesiologi dari University British Columbia. Gue banyak belajar dari dia, gue banyak ngerti kayak lu jadi PT itu nggak cuma jadi, tadinya kan gue bener-bener cuma calisthenics doang, tapi gue sempat nyoba powerlifting, gue sempat member di Stronghold waktu itu 2015-2016 buat belajar squat. Coy, anak calisthenics nggak ada yang kakinya chicken leg semua men. Gue itu comes from a guy yang dulu calisthenics, berarti bukan gue yang ngomong ya, bukan gue yang ngomong. Ya, tapi sekarang ya kayak rata-rata kan sekarang bahkan tapi ada squat loh, setahu gue ya. Jadi tuh mulai berkembang calisthenics ini. Cuman maksud gue ya gue ngomong jujur aja kayak gue dulu cuman tahu calisthenics doang dari tahun 2010 sampai 2015. 2015 gue tahu ada Stronghold. Gue liat nih orang-orangnya kuat dan menurut gue orangnya bisa ngajar. Nah gue latihan di situ, gue nanya-nanya mereka gimana caranya squat, gimana caranya deadlift. Cuman gue merasa kayak apakah di sini doang gitu yang gue mau. Tapi gue pengen jadi ini profesional dong. Karena kan gue backgroundnya dari akademisi. Oke, gue dari FEUI. Ya, ekonomi, dan lu pasti punya pola pikir yang ke depan, gue kalau mau berkecimpung di sini, apakah gue cuma pengen jadi coach aja gitu loh. Sedangkan kalau gue pikir, yang bisa lu jadiin adalah fitness trainer gitu loh. Fitness entrepreneur di dunia fitness, dan itu yang udah kepikiran di gue. Jadi gue kayak ngerasa, jadi atlet sih mungkin susah. Kalau kecuali lu atlet yang super kuat, ya gue nggak sekuat itu. Cuman gue ngerasa gue kelemahan gue, ya gue nggak bisa sekuat itu, tapi gue ngerasa kayak, nggak dapat sponsor susah kan, tapi ya gue ngerasa kayak gimana caranya jadi fitness trainer ke depan. Akhirnya gue ketemu lah tadi gue bilang 2018-2019 mentor tadi, dan dia tuh ngebuka kepala gue kayak lu jadi fitness trainer atau fitness coach itu nggak cuman ngitungin reps gitu.
Nggak cuman kayak ya gitulah. Ternyata banyak gitu, skill, soft skillan segala macam gitulah. Oke, nah ini kita akan bahas pertama. Sebenarnya rencananya kan ini kan akan kita bahas terakhir. Cuma biar satu alur dan gue juga punya banyak pertanyaan sebenarnya. Nah, lu merangkak sampai akhirnya lu mungkin bisa jadi sebesar sekarang. Amin. Lu ada nggak sih maksudnya pesan buat coach gitu ya? Karena ini gue juga bukan yang nonton, bukan cuma fitness enthusiast, tapi ada coach juga. Dan mostly mereka terkendala adalah ya mereka punya passion, tapi secara uang mereka struggle gitu loh. Karena kan tetap harus makan kan. Iya benar sih. Nah, mungkin lu ada nggak sih kayak gimana sih kalau misalnya lu bisa rangkum dalam satu paragraf nih dari perjalanan lu selama ini, gimana caranya coach bisa meningkatkan mereka punya pendapatan? Mungkin sebelum ke situ gue cuma bisa pesan dulu. Sebelum kita ngomong gimana caranya, mungkin nanti kita bahas ya. Cuman, aduh ini kayaknya lu even lu ke seminar bisnis manapun, mereka pasti bakal bilang 1-3 tahun apa lu bakalan makan tai gitu ibaratnya. Lu bakalan merangkak, tiarap lah, apa lu berdarah-darah. Itu semua klise, tapi bener men. Karena tapi gue sebelum gue drop out itu gue udah ada tabungan. Gue sama 2 tahun itu, gue mikir, oke, gue mau cabut nih. Tapi gue udah ada kayak, oke, gue ada sense, gue ngejar gimana saya dapat klien, gimana saya dapat duit, supaya gue nanti pas lagi drop out, udah ada safety sedikit karena men 500.000 ya sebenarnya sih kayak agak susah, cuman seenggaknya gue udah kerja mati-matian buat ada safety net supaya gue kalau ini nggak berhasil ada kesempatan lain gue bisa putar balik gitu. Cuman ternyata gue kayak ngerasa udahlah gue 100.000% lah masuk di sini, dan ya makan tai lah apa merangkak gitu-gitu semua tuh benar gitu loh. Ya gimana sih namanya, lu juga baru jadi PT gitu, lu jadi PT kayak jam terbang lu belum banyak, lu belum tahu bikin program gimana. Wah dulu tuh nggak ada mentor, semua serba gue cari sendiri, figure out sendiri. Tapi kan ada sertifikasi, ya ada, tapi dulu belum sebanyak sekarang. Men, 2015-2016 sebanyak sekarang. Yang ada cuma di Mega Gym yang kayak Refitness sih ada. Cuma maksud gue pengen nyari sesuatu yang lebih itu susah. Tapi gue cuma cari di internet, gue belajar dari situ gitu loh. Cuman ya karena lu nggak ada guidance, bercabang. Sabar sih udah pasti. Cuman ya resiliency sih. Lu bisa se-resilience apa sih? Karena susah. Karena komentarnya pasti dari orang terdekat lu bilang, lu yakin. Even pas gue cerita dikit. Pas gue drop out kan dari rektor gue nelpon gitu. Ini kamu yakin nggak lanjut? Kamu mau jadi apa gitu kan? Fitness trainer pak gitu. Itu jawaban yang menurut gue kayak orangnya kayak, hah fitness trainer? Gitu. Itu aja sih. Iya, jadi nyemplung lah. Ya 1000% lah, lu bener-bener, kalau gue sih mikir udah mati di sini gitu. Iya. Itu jadi, ya gue nggak membantah, itu benar sekali gitu. Iya. Even gue juga bisa dibilang kan masih merangkak, masih awal. Tapi karena gue tuh PD-nya adalah karena gue mungkin mulainya lebih cepat. Iya. Jadi gue punya waktu buffernya, even gagal tiket gue lebih banyak. Iya, benar. Nah, berarti pertama bisa gue simpulkan sabar. Iya, sabar tuh udah pasti. Bahkan orang dari 1-3 tahun bisa jadi lebih loh. Iya, bisa lebih. Ya kalau hoki bisa lebih cepat. Gitu ya, aja. bisa lebih cepat, benar. Iya kan? Nah, tapi ada lagi nggak bisa kayak mungkin tips yang kita udah ngomong soal sabar. Mungkin kayak either apakah itu dari ambil sertifikasi satu. Itu kan pasti banyak sekali yang bahas. Karena gue pun menganggap sertifikasi itu sangat-sangat membantu. Kenapa? Bener. Itu lu informasi sebanyak itu lu bisa saring. Bener. Nah, abis itu yang kedua mungkin lu bisa untuk lebih niche. Ya, atau niche. lebih Bener. atau lebih general mungkin menurut lu. Ya. Nah, itu mungkin gimana menurut lu? Kalau gue pribadi jujur, gue bisa bilang cari mentor. That's it. Karena mentor itu yang akan ngebantu nge-guide lu, di sini target market lu, di sini niche lu, di sini lu harus belajar step by step gimana cara pikir, pola pikir di kepala, begini loh sustainability ke depannya gitu loh. Karena apa yang gue lakukan sekarang adalah gue mencoba give back, bukannya gue sombong gimana, tapi maksudnya yang gue lakukan sekarang di level, dan pokoknya under semuanya ini gue adalah gimana caranya guide mereka untuk tahu ke depan mereka tuh mau jadi apa gitu loh. Ya, terus? Itu yang gue lakukan gitu. Jadi pertama cari mentor, karena once lu tahu dapat mentor lu siapa, lu akan tahu
gue kayaknya lebih pengen ke nutrisi deh. Oh lu bisa ambil ini. Oh gue kayaknya pengen ke biomechanics, gue bisa ambil ini. Gue pengen lebih ke powerlifting, gue bisa ambil ini. Gue pengen ke strength and conditioning, Bisa. bisa ambil ini kayak gitu. Nah berarti sertifikasi itu juga gimana menurut lo? To be honest, gua nih kita ngomongin apa dulu nih? Kita ngomongin bisa ngajar dulu karena kadang lu ngambil sertifikasi tapi lu sendiri clueless gitu loh. In the end lu tetap butuh mentor. Oh, kedua banyakin jam terbang. Jam terbang maksudnya ya kalau lu bisa masuk ke crowded gym atau misalnya oke lah lu pengen mencoba bekerja di gym konvensional yang kejar target, nggak semerta-merta buruk lah men. Lu bakalan ketemu orang, lu bakalan banyak belajar interaksi. Iya, setuju. Karena menurut gua lu belajar itu nggak cuma dari sertifikasi tapi lu langsung praktek langsung kayak ibaratnya ya lu masuk langsung gitu. Lu bisa belajar soft skill, nih terutama soft skill. Ya, nah komunikasi itu juga gua mau bahas. Oke, berarti dari sertifikasi penting gak penting ya? Ya, penting gak penting. Ya, tetap butuh. Tetap butuh, tapi ya, lu ibarat kayak lu cuma diajarin jadi pilot, tapi kalau lu nggak pernah terbangin pesawatnya, jam terbang lu nggak ada, akan susah men. Ya, pasti. Nah, tadi kita, lu juga ada singgung soal salah satu yaitu soft skill. Nah, ini kemarin kita udah bahas waktu kita briefing ya. Ini salah satu yang menurut gue paling menarik juga. Mungkin kita bisa ngobrolin lagi. Sebenarnya seberapa penting sih communication skill gitu as a coach, karena menurut gue itu penting sekali. Gitu. Oke, gue mungkin bisa cerita begini men. Gue ada 2 contoh orang yang gue pernah ketemu dan gue lihat langsung. 1, hard skill-nya bagus. Soft skill-nya oke lah. Soft skill di sini apa sih soft skill? Kita bahas soft skill dulu ya. Soft skill di sini tuh maksudnya gini loh. Gimana cara lo komunikasi ke klien? Gimana caranya lo bisa ngejawab semua pertanyaan klien lu? Bisa nggak lu bikin dia di otak, gue pengen fat loss nih. Bisa nggak lu jelasin sesimpel mungkin ke orang awam sampai mereka di otaknya oh begini toh gitu. Atau bisa kan kayak lu cara berinteraksi, lu tiap minggu, tiap hari ngecekin klien lu apa enggak, itu soft skill. Karena nggak semua orang bisa. Oke, itu tentang soft skill ya. Nah ini gue ambil 2 perumpamaan, 2 orang, ya ini real case ya. 1, dia ini coach yang hard skill-nya bagus sekali. Hard skill tuh, wah dia ngerti biomekanik, dia ngerti, lu tanya programming, ibaratnya hard skill-nya, science-nya tuh gila men, bagus. 0 soft skill. Jam terbangnya sih ada banyak ya, cuman dia udah lama ngajar, cuman kliennya itu ya yang bisa bertahan ya yang tahan sama dia gitu. Iya. Nah, 1 lagi, dia itu mungkin secara ilmu ya udahlah biasa aja. Cukup aja. Tapi soft skill-nya bagus. Kliennya lebih banyak. Everyone loves him. Everyone. Dia bener-bener nyapa klien gini semua bener-bener everyone love him. Nah, menurut lu kira-kira mana yang sustainable untuk jangka panjang? Udah pasti yang kedua. Udah pasti yang kedua. Cuman yang harus kita pay attention dan critical banget dipikirkan adalah gini, klien kita itu ikutan pinter. Sosial media itu udah banyak banget men. Lu buka HP, buka Instagram sekarang banyak banget yang bikin konten tentang edukasi fitness. Tapi kalau lu nya nggak update, again, dia pasti akan skeptis ke lu. Ini coach gue baik sih, tapi kok dia nggak update ya gitu kan. Kayak kok nggak bisa jawab pertanyaan gue ya gitu. Jadi menurut gue lebih baik adalah both hard skill dan soft skill itu harus jalan bareng-bareng. Iya, saling mengalir ya. Saling mengalir. Ya, itu tujuan gue guys, untuk bikin kayak gini ke kalian biar at least ya untuk coach, untuk orang-orang tuh at least kebuka lah. Benar. Ya, dan kayak ya business wise kita ngomongin, gue juga sempat ngobrol sama Sam. Kita ngobrolin ada banyak coach yang ya pendapatannya wow. Kita harus sebut angka, pokoknya gede lah. Nanti kita bahas lagi. Ya, pokoknya intinya gede sekali. Ya, kita nggak sebut angka tapi gede, lu nggak akan nyangka segede itu. Iya. Jadi itu salah satu juga yang bikin gue di awal kayak gue terjun ke PT atau ke fitness, sebenarnya market cap-nya tuh besar juga loh gitu. Maksudnya kayak cukup banyak gitu kan. Betul. Dan ya itu jadi alasan juga kan mungkin lu sekarang mungkin baru awal-awal kayak banyak remehin, tapi setelah lu udah mulai nyemplung mungkin sekarang baru ngerasain, mereka baru ngelihat. Baru ngelihat. Iya. Benar. Karena kalau misalnya kita lihat
fitness kan nggak cuma coaching, bahkan kalian iya, bisa benar. suplemen, produk. Iya, produk, benar. Ya, itu cap-nya sangat-sangat besar. Oh, sangat besar. Iya, karena semua orang mau hidup lama istilahnya, akhirnya kan kesana lagi, gitu. Nah, lu ada kata-kata nggak? Ini mungkin buat coach gitu, kata-kata motivasi boleh atau kata-kata atau ilmu gitu ya untuk teman-teman kita yang sedang merangkak jadi coach gitu. Intinya sih yang bisa gue bilang, jangan pernah berhenti belajar sih. Belajar tuh nggak cuman, ya baik lagi nggak cuman ilmu, tapi belajar komunikasi. Karena gini men, sekarang dunia fitness itu udah broad banget kan, benar-benar luas banget. Ada yang fokus jadi fitness influencer, ada yang fokus jadi edukator, ada yang fokus bikin konten kayak gimana. Maksudnya kayak gue bilang kayak, lu bisa milih, lu mau jalannya, lu ngerasa lu strong point lu di mana. Kalau lu ngerasa, oh gue pintar banget edukasi, bikin konten di sosial media, ya go ahead gitu loh. Lu investasi, belajar ke orang gimana cara bikin konten, mungkin itu yang lo lakukan ya? Ya, bikin konten sebagus mungkin supaya meraih market lu sendiri. Betul. Beda halnya sama kayak gue ngerasa, gue nggak jago bikin konten gitu. Gue butuh bayar orang untuk bikinin konten gue juga bikin podcast, gue bikin konten, itu semua bukan gue yang bikin. Gue punya orang, tapi dulu kayak udahlah, bela-belain bayar orang gitu. Cuman, kalau gue lebih invest ke gimana caranya gue belajar, ambil sertifikasi, dan gue belajar dari situ, gue aplikasi dan evaluasi. Again, lu cuma belajar sertifikasi, lu nggak aplikasi dan nggak evaluasi, lu nggak akan tahu men. Ya. Lu nggak bisa sharpening lu punya skill, lu nggak bisa sharpening lu punya sword, knife, gimana caranya lu bisa getting more client. Getting more clientnya kalau gue dengan cara word of mouth, maksudnya dari mulut ke mulut, kalau lu dari sosial media. Itu Apakah komplement sih ya, dua-duanya. Ini gue ngejelasin ada dua cara gitu. Lu nggak selamanya kayak gue pengen kayak coach itu bikin konten tapi gue nggak bisa konten, tapi gue lebih pengen belajar aja ngejar klien gini boleh. Lu gue nggak bisa kayak coach itu tapi gue pengen bikin konten aja gini boleh gitu loh, karena ini luas men, beneran luas banget. Dua-duanya sukses tuh ada gitu loh. Ada jalannya. Jalan dua-duanya, ada jalannya. Asal lu benar-benar totalitas, baik lagi. Totalitas itu kata-kata paling penting di podcast ini. Sebenarnya satu, kalau misalkan ini kita udah running 22 menit ya, itu kalau misalkan bisa di compile satu, totalitas. Totalitas. Oke. Soal gue sebenarnya menyelip promosi ya guys. Promosi untuk kalian nih. Jadi Sam bakal adain workshop. Ya, gue bakal ada workshop sendiri. Jadi workshop gue itu ngebahas kenapa tiap orang itu punya teknik yang berbeda satu dengan yang lain. Kan sampai ini mungkin lo selalu dengar kalau orang tuh nggak bisa, satu squatnya bisa tegak, satu lagi enggak. Kan orang sama ini mikir, karena tulang pahanya panjang, proporsi badan atasnya pendek, long femur, short torso, makanya squatnya jadi lean forward. Enggak juga, ternyata tuh, ya baik lagi karena gue suka belajar. Itu ada alasannya? Ada alasannya, gue belajar ini dari tahun 2019, jadi tuh ada pengaruh dengan posisi tulang rusuk kita, dengan cara kita squat, cara kita deadlift gitu. Even orang yang punya, kayak gue nih, gue femurnya panjang, torso gue pendek, tapi gue squat bisa upright. Apakah gue punya ankle mobility yang bagus? Bukan. Ya karena, baik lagi, tulang rusuk. Kayak dia, squat lu kan agak lebih lean forward kan. Padahal kalau lu lihat, ini lu nggak begitu panjang, tulang paha lu. Torso lu malah torso lu panjang, ini lu malah pendek gitu, dan lu malah squatnya nggak bisa upright. Itu jadi ada reason yang jelas kenapanya. Oke. Ini gua cut dulu sebuah teaser untuk kalian ya, untuk video yang selanjutnya. Oke, jadi intinya kalau kalian pengen belajar hal seperti itu, bisa nanti Juli berarti. Ya, bulan Juli, dan gue bakal kasih tahu tanggalnya tuh setelah Lebaran. Setelah Lebaran ya. Karena gue harus nyiapin anak-anak gue juga sama materinya biar lebih matang lagi. Oke, teman-teman. Itu video pertama. Jangan tinggalin dulu. Next mungkin kita akan ada pembahasan. Karena gue juga lumayan tertarik sih sama, kita bilang tadi rusuk ya. Rusuk. Itu gue akan bahas di video selanjutnya teman-teman. Stay tune. Kalau kalian suka, subscribe. Ya, jangan lupa. Ini gue lagi ada di level. Kalau kalian ada di Asta, datang ke level. Daerah SCBD. Daerah SCBD. Ya. Tapi kalau Sam penuh sekarang ngajar ya. Tapi kalian bisa kesini. Semua anak buahnya Sam juga bagus. Oke, teman-teman. See you at the next video.